Setak jauh banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan jumpa lagi dengan kami, Evita Vlog. Channel kami yang membahas tentang review makanan, traveling, hangout, dan lain-lain. Juga mengunjungi tempat-tempat yang juga pasti favorit kalian. Oh ya guys, apakah sudah ada rencana akan menghabiskan akhir pekan bersama keluarga? Gimana? Jika belum, Taman Burung Jagat Satwa Nusantara bisa menjadi pilihan loh. Taman burung yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini sudah berdiri sejak tahun 1975 itu mengalami pembaruan konsep dan revitalisasi. Kini telah rampung bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Telah siap menerima pengunjung kembali sejak tanggal 17 Agustus 2023 yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Oh ya guys, Taman Burung ini mengoleksi lebih dari 2.000 burung dari 218 spesies yang sebagian besar merupakan burung endemik Indonesia yang terawat dan beragam. Bagi yang ingin berkunjung ke Taman Burung Jagat Satwa Nusantara ini, dapat membeli tiket seharga Rp50.000 untuk hari biasa dan Rp60.000 untuk hari libur nasional atau akhir pekan. Harga ini belum termasuk tiket masuk Taman Mini ya guys. Jam buka Taman Burung Jagat Satwa Nusantara ini untuk hari biasa pukul 9 pagi sampai dengan jam 5 sore dan akhir pekan atau hari libur nasional pukul 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kesan kami, tempat ini menarik banget ya. Tempatnya asri, nggak nyangka banget dari awal tadi datang itu kayaknya kecil, tapi begitu masuk tuh ternyata luas banget. Dan ada beberapa kubah yang memang di sini burung-burung itu bukan di kandang, tetapi dibebas liarkan seperti itu. Menarik banget. You guys, kita nikmati pertunjukan Jagat Satwa Nusantara. My name is Akbar and I'm your man on the stage today and welcome to Jagat Satwa Nusantara. Selamat datang di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Okay guys, before we start the show, there's 4 rules that you guys need to follow. The first one, please remain seated and do not stand up while the show is running. Second, do not raise your hands up and try to grab the bird while the bird is flying above your head. Third, do not eat and drink while the show is running. And the last one, please turn off your flashlight as it might distract our animal vision. Oh, Dharma? Oke, sebelum acara edukasi kita mulai, izinkan saya memberitahu beberapa peraturan yang harus sobat jaga taati ya. Yang pertama, kami minta tolong untuk tetap duduk di tempat duduk yang sudah kami sediakan dan jangan berdiri. Yang kedua, dimohon untuk coba tidak mencapai satwa kami nanti ketika terbang di atas kepala Anda. Yang ketiga, dimohon juga untuk tidak makan atau minum ketika acara sedang berlangsung. Dan yang terakhir, dimohon untuk tidak menyalakan flash ketika hendak memfoto atau memvideo satwa kami karena akan mengganggu konsentrasi satwa kami. Baik, bisa langsung kita mulai? Oke, are you guys ready? Really? Really? Yes, okay. Okay, let's start from east side of Indonesia, from Wallacea Sahul. Please welcome our trainer Eka with his Eclectus Parrot. Yang pertama kita akan langsung berkenalan dengan satwa yang berasal dari Wallacea Sahul atau Indonesia bagian timur dengan Kaika. Okay, and from your right side we have Mr. Purwanto with his Black Palm Cockatoo. Oke, masih dengan Wallacea Sahul kita sambut Kak Syarif dan juga Kak Afwa Raja. Okay guys, let me explain about this parrot. The green color with Mr. Eka here is our male Eclectus parrot, while the red and blue color is a female Eclectus parrot. Dharma? Nah, yang dipegang oleh Kak Gunawan adalah sepasang nuribaya nih Sobat Jagat. Untuk membedakan jenis kelaminnya sangat mudah, kita hanya cukup melihat warnanya. Untuk nuribayan dengan warna hijau dan paru orange adalah nuribayan dengan jenis kelamin jantan.
Sedangkan Nuribayan dengan warna merah dan juga paruh hitam adalah Nuribayan dengan jenis kelamin betina. Yes, and from your right side we have our black pom cockatoo. It has jet black color, long crested on his head, and red colors on his face. Nah, untuk yang dipegang oleh Kak Syarif ini adalah kakatua raja nih Sobat Jagat. Ini merupakan spesies kakatua terbesar yang ada di Indonesia. Yes. Kakatua raja sendiri identik dengan warnanya yang hitam, jambulnya yang tinggi menjulang, dan pipinya yang merah. Nah, pipinya yang merah ini bukan berarti dia sedang malu nih Sobat Jagat, tapi bisa kita jadikan indikator untuk mengecek kesehatannya. Ketika pipinya memerah, itu menandakan bahwa kesehatan dan juga moodnya sedang bagus. Okay guys, can we give a round of applause to our trainers and our parents? Terima kasih untuk Kak Gunawan dan juga Kak Syarif. Oke, sebelum kita lanjut acaranya mungkin Ibu bisa duduk. Ibu, Oke. Ibu Ya. bisa duduk karena syarat untuk memulai acara ini semuanya harus duduk. Oke. Oke, dan Oke. tidak ada yang berdiri. Siap, terima kasih. Oke, Ya. let's move to the next part. We will call our birds that really like to laughing. Dela, Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan burung yang senang tertawa nih Sobat Jagat. Kira-kira satu apa? Okay, let's call our trainer Wahid with his laughing kookaburra. Kita panggil Kak Wahid dengan kookaburra. Okay guys, let me explain about this bird. This bird is really small, but they were monogamic, which is they were very loyal to each other. And also this bird is an insect and also rodent eater. Oke, kookaburra sendiri penyebarannya akan kita jumpai di Australia ini, bahkan juga bisa sampai di Papua nih Sobat Jagat. Di alamnya, burung kookaburra ini walaupun kecil dia juga dikenal sebagai predator karena dia juga memakan serangga atau bahkan terkadang memakan mamalia kecil seperti tikus. Nah, burung kookaburra ini adalah burung monogami. Monogami adalah sifat di mana burung ini sangat setia. Jadi, ketika dia memiliki pasangan hanya untuk satu seumur hidup. Nah, keunikan dan keistimewaannya seperti yang tadi kita bilang, suaranya seperti orang bertawa. Kak Wahid, bisa ditunjukkan? Gas! Langsung Kak Wahid beritahu. Nah, itu kurang lebihnya ya. Okay, can we give a round of applause to our trainer and Kliwon, our watching Terima kasih untuk Kliwon dan Kak Wahid. Selanjutnya Kak Akbar. Okay, Dharma, I think we need to move a bit west and we will Okay. call a bigger bird. Sekarang kita akan bergeser ke Indonesia bagian barat atau Greater Sunda. Kita akan berkenalan dengan satwa yang memiliki paruh panjang. Yes. Tapi sebelum itu Kak Akbar, yang lebih semangat. Oh, okay. I think we need to clap hands together, guys, to warm up the stage. Are you ready? Kak Akbar ya. Follow me, guys. Okay, on my count. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, go! Okay. I like the French guys. Let's go. That's Apa namanya? Kita beri nama Konga. Kita panggil sama-sama setelah hitungan ketiga, siap? Ready? Oke. Kita panggil 1, 2, 3. Konga! Konga, where are you? Konga, di mana Konga? Konga, Konga. Oke, Konga. Beritung tangan dulu dong yang meriah untuk Konga. Oke, sekali lagi saya ulang, tidak ada yang berdiri dan mencoba menggapai satwa kami yang sedang terbang ya. Betul. Oke, let me explain about this bird. This bird is our male red-headed hornbill. It has yellow throat color, while the female has blue throat color. Oh, di Dharma. Oke, yang aku pegang ini adalah jenis julang emas nih Sobat Jagat. Untuk membedakan jantan dan betinanya sangat mudah. Kita hanya cukup melihat dari kantung di bawah paruhnya. Untuk yang jantan, dia memiliki warna kuning pada kantung di bawah paruh, sedangkan yang betina, dia berwarna biru kekuningan. Sekarang saya mau tanya, ini jantan atau betina? Pasang. Benar. Benar. Yang aku pegang ini adalah jantan, tapi Konga tidak sendiri. Yes, Konga is not alone, guys. Konga has a friend. His name is Rhino. Can we call Rhino together, guys? Konga punya teman namanya Rhino. Okay, 1, 2, 3, Rhino! Where are you, Rhino? Mana Rhino? There, Rhino. Rhino, Rhino mana kita? Okay, guys, so this
is Rhino. Rhino is our rhinoceros hornbill. They were known as the farmer of the forest because mostly they eat fruits and they will spread the seed around the forest and make our forest more green and soil. Dharma? Oke, rhino dan juga konga adalah jenis serangga badak dan juga tulang emas nih Sobat Jaga. Penyebaran sendiri, kita akan menjumpai mereka di Kalimantan dan juga Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Nah, mereka berdua memiliki sebutan unik, kita sebut juga sebagai petani hutan. Kenapa? Karena mereka menyebarkan biji dari buah-buahan yang mereka makan, dan juga karena mereka tidak mampu mencerna biji dari buah-buah yang mereka makan, sehingga saat mereka membuang kotoran yang lambat laun jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, guys. Mereka sangat penting di dalam hutan karena membantu pertumbuhan vegetasi hutan. Okay, guys, can we give round of applause to our Kona and Rhino? Let's go. Oke. Terima kasih Rhino dan juga Konga. Okay, let's move to the next Biar one. lebih semangat, Yes. biar lebih semangat lagi, saya dan Kabar punya yel-yel. Nanti ketika saya bilang JSN, Sobat Jagat harus mengikuti dan berteriak lalu bilang Jagat Satwa Nusantara. Siap? Ready? Are you ready? Oke, langsung sikat kabar. 1, 2, 3, JSN. Masih belum. Kurang semangat. Belum bisa lanjut kalau belum semangat ya. Oke, harus semangat nih. 1, 2, 3, Jason. Sekarang kabar, Jason. Oke, guys. Kita akan berkenalan dengan burung predator. Jadi saya mohon untuk tetap duduk di tempat duduk yang kami sediakan. Okay, guys, ready? Ready, okay guys, we are so happy to tell you that we already breed this bird in Jagat Satwa Nusantara, known as Garuda. Okay, let's call our Garuda with our trainer, Didi. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan lambang negara kita, Sang Garuda. Okay guys, so this is our Garuda, known as Orang Jawa or Javan Hawk Eagle. This bird known as endemic here in Javan Island and also represent of Republic of Indonesia. And also this bird is really hard to breed, guys, because they only lays one egg every 2 years. Once he failed to breed this year, we need to wait for another 2 years. Oh iya dong, oke. Nah, yang dipegang oleh Kamardi ini adalah jenis elang Jawa nih. Elang Jawa sendiri direpresentasikan sebagai lambang negara kita atau sebagai burung Garuda. Nah, burung ini lahir pada tahun 2022 di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara nih. Namun sayangnya, populasi di alam semakin lama semakin menurun dikarenakan adanya eksploitasi alam dan juga perburuan hewan liar. Ditambah lagi, perkembangbiakan mereka yang sangat-sangat lambat karena mereka hanya mampu menghasilkan 1 ataupun 2 butir telur dalam kurun waktu masa reproduksi 2 tahun. Dan juga ketika mereka gagal, kita harus menunggu mereka kembali di 2 tahun berikutnya agar mereka menghasilkan telur dan anak-anak baru. Maka dari itu mereka sudah terancam punah nih Sobat Jagat. Nah, kami di sini akan selalu bertekad untuk melestarikan satwa-satwa yang sudah termasuk punah. Okay guys, can we give a round of applause for our Garuda and our trainer Didi? Okay Terima guys. kasih untuk Sang Garuda. Langsung kabar, kita akan Thank you, berkenalan Garuda. dengan burung predator yang biasa disebut sebagai serigala langit. Okay, we are already circling around Indonesia. Now we are going outside to Europe and let's welcome our wolves of the sky. Kita panggil, namanya Kenyan, siap? Ready? 1, 2, 3, Kenyan! Bertepuk tangan yang meriah untuk Kenyan. Okay guys, so this is Kenyan. Kenyan is our Harris hawk, known as the wolves of the sky. Okay, Kenyan kakinya nyangkut. You okay? Okay. Oh Kenyan. Okay, Kenyan. Kenyan adalah jenis elang Harris nih Sobat Jagat. Kita akan dapat menjumpainya di Amerika Latin. Nah, habitat Kenyan di alam adalah daerah yang tandus dan juga berkaktus di Sobat Jagat. Mereka biasa juga disebut sebagai serigala langit. Kenapa? Karena mereka mampu berburu secara berkelompok nih. Dan di alamnya juga mereka hidup secara berkoloni. Dan hebatnya lagi, dalam satu kawanan mereka ada yang bertugas sebagai pencari mangsa ataupun eksekutor dan juga ada yang bertugas sebagai penggiring mangsa. Maka dari itu, mereka juga memiliki kecerdasan intelektual yang di atas rata-rata dari predator nih Sobat Jagat. Okay, can we give a round of applause for Kenyan, our Harris hawk?
Oke. Oke, kayaknya sepertinya lagi agak sedikit malu-malu ini. Agak mendung Kak Akbar. Agak mendung, Iya. pantesan malu-malu. Iya. Oke, let's move to the next part. We will call our Raja Wali. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan burung predator yang biasa juga disebut sebagai Raja Wali. Okay, guys, this bird known as Gary. Can we call Gary together, Oke, guys? namanya Gary, kita panggil sama-sama, siap? 1, 2, 3, Gary. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Gary. Okay, guys. So this is Gary, our changeable hawk eagle. It has 3 types of color. It has light mops color, pale mops color, and also dark mops color. This bird known as a very good hunter in the wild. Okay, Dharma. Oke, Raja Wali ini adalah jenis dari elang berontok nih Sobat Jagat. Di alamnya, elang berontok memiliki 3 fase warna. Untuk Gary sendiri adalah elang berontok dengan fase terang, di mana warna dasar Gary adalah putih. Yang kedua adalah fase peralihan, di mana warna dasar Gary adalah coklat. Dan yang terakhir, fase gelap, di mana warna dasar dari elang berontok itu adalah hitam. Sebentar lagi, Kak Akbar akan menunjukkan bagaimana cara elang berontok ini berburu di alam nih. Siap, Kak Zarif? Are you ready? 1, 2, 3, Gary. Oke, bertepuk tangan dulu dong untuk Gary dan Kak Akbar. Oke, Gary, ini makanan. Nah, di alamnya, elang berontok ini biasa berburu mamalia nih Sobat Jagat. Bahkan tidak terkadang mereka juga memakan burung-burung yang mereka jumpai ataupun reptil yang mereka jumpai juga nih. Untuk penyebarannya sendiri, kita akan menjumpai elang berontok ini di Indonesia Barat ataupun Indonesia bagian timur. Lebih tepatnya kita akan sering menjumpai elang berontok ini di daerah Indonesia yang memiliki hutan-hutan tropis. Oke, can we give round of applause for Gary? Oke, Gary, kamu nggak bakal kasih makanan ini. Oke, bawa sekalian makanan. Semangat sekali Terima ya, kasih, Gary. Gary. Selanjutnya Kak Akbar, kita akan mulai berkenalan dengan satwa predator yang lebih besar lagi. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk tetap duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Oke, guys, be ready. Let's welcome our white-bellied seagull, Matra. Kita panggil yang lawan grup putih kita, Matra. Beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Matra. Okay, guys, so this is Matra. Matra is our juvenile white-bellied sea eagle. It has a very long wingspan, 2 meters wingspan, and very strong talons. And also this bird known as the flying machine. And he has 7 times better eyesight than any normal humans, Dharma. Matra adalah jenis elang laut belut putih yang masih muda nih Sobat Jagat. Nah, kehebatan dari burung-burung predator adalah mereka memiliki 7 kali lipat penglihatan yang jauh lebih tajam dari manusia. Tentang sayap Matra sendiri mampu mencapai di angka 1,5 meter bahkan 2 meter. Penyebarannya, kita akan menjumpai Matra di seluruh Indonesia Barat dan ataupun Timur. Lebih tepatnya kita akan menjumpai elang laut ini di daerah Indonesia yang memiliki pantai dan juga laut. Seperti yang tadi saya bilang, Matra adalah elang laut perut putih yang masih muda. Sebentar lagi kita akan melihat perubahan atau warna lain dari Matra ketika sudah dewasa. Yes, guys, we're not finished. Matra is still young. We will call the big one, the adult Matra. Iya, nama perubahan Matra ketika nanti dia sudah menginjak dewasa di angka 5 tahun sebenarnya. Okay, guys, so this is Matra when he reach his full potential. His body become bigger, his color become white and gray, and also this bird known as the flying machine, guys, because they can fly while they sleep. Oh, you know what? Oke, maka dari itu Matra disebut elang laut kulit putih karena Sobat Jagat bisa melihat sendiri warna dari Matra ketika dewasa akan berubah menjadi putih dari ujung kepala hingga ujung ekornya nih Sobat Jagat. Nah, hebatnya lagi, Matra memiliki julukan sebagai mesin terbang. Kenapa? Karena Matra memiliki daya tempuh atau daya jelajah yang sangat jauh. Dan hebatnya juga, Matra bisa terbang sambil tertidur. Maka dari itu dia disebut juga sebagai mesin terbang. Yes. Okay, Dharma. Oke, nah Sobat Jagat, tak terasa kita sudah di ujung acara. Kami mengimbau satwa-satwa yang sudah berkenalan dengan kita tadi merupakan satwa yang dilindungi. Maka dari itu, kamu meminta untuk tidak memelihara dan memilikinya di rumah ya. Kami sebagai lembaga konservasi dengan ini akan selalu bertekad melestarikan satwa-satwa yang ada di sini agar kelak anak-anak dan juga cucu-cucu kita mampu menyaksikan mereka tetap lestari di alam nanti. Kami, rekan trainer dan para perawat satwa serta manajemen yang ada di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan Sampai jumpa. jumpa. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Demikian
video dari kami. Oh iya guys, kami sangat menghargai dukungan Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like, subscribe YouTube kami, dan jangan lupa untuk memberikan masukan Anda melalui komentar di bawah ini. Itu akan sangat membantu kami untuk terus membuat konten yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!